Udah belajar. Tapi ngomongin ke arah Yi Sansin, Nggak boleh lah. ya kan? Ini mengerikannya adalah sebagai hero yang bisa meng-counter 3 hero nantinya. Pertama, kenapa aku bisa bilang meng-counter? Fanny nggak bisa nembus tembok. Yi Sansin bisa menghindari Fanny. Oh, tapi aku lebih kaget sama pick Moskovnya loh. Aku kira dengan adanya Yishun Shin, Kenzie bakal dikasih hero yang Nggak kayak Fanny. kemarin, hero-hero anomali kayak Sun, Gold Lane. Atau mungkin dia bawain yang kayak tipikal, ya karena Haritnya udah di tangan dari Dewa, bisa bawa Lunox di Gold Lane. Iya, bahkan menurutku kalau misalnya di posisi seperti ini, bawa Ruby juga bisa jadi good option ya. Ya, Karena- Ruby Gold Lane juga fine karena ada Fanny lawannya kan. Iya, counter langsung juga ke arah Fanny. Ya meskipun Moskov juga secara tidak langsung cukup meng-counter dengan efek knockback yang dia miliki. Tapi oke, kita bakal melihat rencana sebenarnya. Mungkin mereka pengen lebih memaksimalkan lagi output damage dengan hadirnya Kalea supaya ada kombinasi yang bisa dijalankan. Cuman yang jelas sekarang Grok, Hilda, Gatot Kaca, ini satu persatu udah mulai tereliminasi. Menyisakan cukup terbatas ya dari segi XP dan juga roamnya terutama. Karena berarti siapa lagi nih yang tersisa dari segi XP? EXP ya, kalau jujur Cici lawan mungkin? matchup Terisla ya mungkin buat sekarang Cici. Tapi kalau Cici jujur ini kayak kebanyakan banget gak sih untuk hero damage-nya? Mendingan Glue. Oh iya sih ya. Lebih pasti untuk jadi badan juga di bagian depan. Ya Glue bagus banget buat Gobs juga, dia power. Jadi menurutku alangkah baiknya ya main hero yang safe aja. Ya, yang aman. Yang bisa bergoyang, berdansa. Ya Glue di bisa lane of lambada. down. Glue bisa lambada kan? Iya, Maju, bisa bergoyang dan maju. berdansa di lane of down. Iya, Cici ini juga bergoyang banget ya. Dan Iya. yoyonya dia menari-nari dan sekarang akan dieliminasi aja terlebih dahulu, ditutup. Membiarkan Geek untuk mencari opsi yang lain. Ya tadi sebenarnya Glue juga jadi salah satu kandidat ya untuk masuk ke dalam list lineup dari tim Geek. Tapi itu pun nggak perlu terlalu terburu-buru. Mereka juga masih bisa mengamankan ke arah yang lain, mid laner misalnya. Ada dia dan Glue. Yang sempat aku bilang tadi kalau misalkan emang ini masih powerful banget, pertanyaannya adalah Dewa. Mereka punya nggak nih untuk strat Vexana atau Faramis? Agar nantinya siapapun yang di-pick sama Kalea, ini kejawab dengan Faramis. Atau setidaknya kalau ada Glue, itu bisa kena efek damage AoE dari Vexana. Kedua hero ini yang bisa ngejawab sebenarnya. Iya ya. Aku lihat dari pergerakan apa yang dimiliki dari tim Big Bang. Ini mereka yang udah siap untuk bermain di front to back. Hellcard mid lane lagi? Hellcard mid lane lagi. Wah, aku nggak yakin ini bakal work semenjak ada Yishun Shin. Aku juga, pertama, Hellcard ini kan salah satu hero yang bisa in and out dive. Ya. Ya kan? Tapi ketika visionnya terlihat, dia nggak bisa in and out, Profesor. Iya, itu Dia setuju. bukan tipikal hero front to back. Dan dia Ya. juga movementnya akan sangat-sangat terkikis kan. Pasif Terrify-nya juga nggak bakal bisa aktif. Jadi ya tidak, ini menurutku bukan keputusan yang tepat, tapi let's see apakah eksekusinya akan berjalan. Apakah mungkin akan ada kejutan yang bisa dibawakan karena sejujurnya dengan adanya Glue di depan sana, Kalea juga. Apalagi di follow dengan Kimi. 3 marksman. Geek. Ini mau mencoba sesuatu yang pernah dicoba sama Andoryu dan juga waktu itu sempat ada ukir juga dengan Yishun Shin dan juga Kimi. Tapi ingat ini harus safe banget untuk di early game-nya. Ya, 3 marksman ini bakal jadi satu ancaman juga. Tapi ya ngebawain dua hal yang benar-benar berbeda sih antara satu sama lainnya. Dari tim Dewa yang kembali lagi membawakan Hellcard di area mid. Mampukah untuk Hellcardnya ini bisa bertahan, bisa menghindar ya dari vision yang dimiliki juga oleh teman-teman dari Geek. Dan ini bakal jadi penentu juga untuk game yang pertama. Oke. Dewa United dengan kekuatan kuat. Mampukah meredam keganasan Geek Farm yang sedang berada di arah bawah? Mari kita saksikan bersama-sama di penutup match minggu kali ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Oke, ini dia untuk game yang pertama masuk ke dalam Land of Dawn, menyaksikan apa yang mungkin terjadi dari arah early game-nya terlebih dahulu. Karena bisa dibilang untuk Kimi, ini salah satu hero yang sangat diunggulkan. Ya meskipun secara damage di awal mungkin belum terlalu terasa, tapi ketika dia udah punya itemizations, dia juga punya attraction pulse, ini bakal jadi sangat maksimal. Ya, yang kiri yang kanan ini memang agak sedikit perbedaan. Ya. Yang satu bermain harus farming, yang kanan yang kiri ini benar-benar bisa dapetin early pressure. Nah, tapi persamaannya adalah sama-sama Youngblood. Sama-sama yang besar. Sama-sama Youngblood.
Betul, Ini betul. Vin, bukan begitu Masih Vin? haus nih. Setuju. Masih ya mencari banget ya untuk kemenangan-kemenangannya dan apalagi dengan hadirnya Fanny ya yang dibawakan dari seorang Ray. Ini jadi satu pembuktian lagi karena win rate Fanny sejauh ini masih sangat rendah di angka Oke, 30%. bakal coba dipaksa Aboy hampir saja di sana. Mereka tertrigger Purify-nya dan bakal lihat ditangkap oleh Paleski. Wow, dipaksa dengan flicker dan bakal coba dihantam dengan ada first blood. Mechanical Paleski emang gak bisa bohong untuk satu player ini. Walaupun dia harus terperangkap di depan sana, tapi dia tahu dia tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Wow, gerakan yang bahkan tidak terprediksikan oleh kita semua. itu Karena gerakan mungkin dia mau tambahan pull yourself together kali ya, makanya dia berani nih. Weza di depan sana bakal coba dipaksa first blood tangan kan terjadi dan first blood di tangan dari Package. The Smiley Jungler kali ini mencoba untuk keluar dari zona zaman. Lihat sang monster yang dari kemarin bener-bener nggak bisa keluar dari kandangnya. Sang monster harus bangkit. Wah. Wah, ini masalahnya dapetin keuntungan ya. Dia Yep. juga dapetin Tremor. Jadi secara nggak langsung menunda Ray untuk mendapatkan level yang keempat. Nggak dapetin Cutthroat, udah pasti Dewa bakal rugi banget. Dan sekali lagi, Okta dengan Hellcurt mid. Sejujurnya aku nggak ngelihat vision yang bisa didapatkan. Karena Muezanya juga ini bakal susah banget. Semenjak tadi terkena sebuah percikan di awal game. Iya, ini harus benar-benar sabar banget sih. Tapi lihat di sana karena tidak ada flicker kembali dan tidak memiliki Cutthroat. Satu poin kill didapatkan oleh Ray. Setidaknya at least ini pertukaran yang sangat manis ditukar oleh My Kids. Karena memang tidak bisa dipungkiri, lihat Kim berhasil digendong, ditunggangi flicker power defensive telah dikeluarkan. Dan membuat para pasukan dari tim Fabio dan Atom Lane akan terkurang satu buah. Membernya tenggelam oleh poin kill oleh Okta. Ditukarkan dengan satu objektif turtle ya. Ini ngebuat pertukarannya mungkin jadinya nggak terlalu merugikan bagi Dewa United ataupun bagi teman-teman dari Gig. Tapi yang jelas ini jadinya menetralisir Gig yang tadinya hampir bisa memegang sekitar 1000 perbedaan diredam lagi. Dan mereka harus mulai mencari lagi objektif. Bahkan harus bisa ngebantu supaya Kanzinski-nya bisa bertahan lebih lama di area laning. Oke, tapi lihat langsung Tsunami Slim. Following-nya Puez saja gagal. Tidak masalah para pasukan dari tim Gig memaksa dengan poin kill atas Gops. Wow, ada apa dengan hari ini ya? Harinya EXP Laner kah? Iya ya. Dari tadi ya, banyak banget play yang diciptakan sama para XP laner termasuk Gops yang barusan mendapatkan poin kill. Yes. Tapi untuk farming sejujurnya My Kids nih, Nevin belum terhentikan. Iya, masih bebas banget sih. Di level yang ke-7, beda 2 level bahkan udah mulai terasa. Dan ini bakal jadi ancaman bagi seorang Fanny. Karena kita tahu ketika early game-nya nggak bisa dipegang oleh Fanny, ya udah split push nanti yang bakal jadi opsi satu-satunya yang bisa dimainkan. Oleh Dan siapa? itu Fanny. Tapi masalahnya tidak mau skop. Dua yang langsung mengejar Paolo sekitar satu pemain kill mendapatkan dan satu pemain kill yang hilang. Instant kill, tapi Mekis tidak akan tinggal diam. Dia masih mau lebih bertukar dengan adanya Okta. Tapi dengan Mueza melakukan sedikit kating, ternyata Mekis langsung balik arah. Semudah itukah memalingkan mata diberikan poin kill atas Okta? Ini satu poin eliminasi yang lagi-lagi menjadi masalah yang lumayan besar ya. Dari Gig, semakin tinggi lagi keuntungan yang udah bisa diunggulkan. Dan semakin berbahaya lagi nantinya di area perebutan objektif, bro. Kalau ngomongin objektif sih udah pasti ya, karena penguasaan mapnya ada Cho, ada Tesla, ada Hellcurt juga, udah pasti bakal lebih dominan. Tapi tinggal eksekusinya aja sih, karena semenjak turtle pertama dapatkan sama Gig, aku merasanya Kenziski kena tadi kill pun gak rugi sih. Oh my god, solo kill hampir terjadi. One last hit! Oh. Solo kill! Walaupun Tsunami Slam dari Paleski berhasil menutup karena Maybe. Tapi lihat yang dilakukan Maybe berhasil membuat Kenziski kali ini killan point kill. Dan tanpa ada perbanding sama sekali, tidak ada cover Aboy. Standby, menuju ke arah Turtle, terlalu banyak dikeluarkan. The Wild Drive dan The Bacon! Masih bisa selamat dengan retribution yang dia miliki. Mundur ke arah pelaga membuat dirinya bisa selamat untuk kembali keadaan kehilangan Okta. Bahkan poin kill yang ditukarkan ini dibanding seluruh source kill yang dikeluarkan Dewa ini gak worth it, bro. Wah, tapi ini bener-bener jadi tim fight jangka panjang yang bener-bener panjang banget. Ngebuat pertukaran source skills harus terus-menerus dilakukan. Dan bahkan dengan setup turtle yang masih dipegang oleh Gig, mereka harus berhadapan dengan banyaknya gangguan. Mungkin salah satunya yang bisa saja melemparkan penalty zone secara langsung ke bagian depan dalam beberapa saat lagi. Dan tertangkap. Oke, diberhentikan pergerakan ya. Tsunami Slam untuk delay. Tapi Doi After yang dikeluarkan Mueza akan menjadi korban keganasan dari Aboy. Meanwhile Ray, dia tahu dia tidak boleh terlalu terburu-buru dengan apa yang sudah dimiliki. Dan Kenzinski ini adalah bom waktu untuk Dewa United. Kenapa bom waktu untuk Dewa United? Karena kalau bom waktu tersebut, itu bisa meledakkan Dewa United. Ya, ya. Luar, tapi emang sejujurnya aku bingung sih tadi sama Gig.
keputusan mereka untuk memberikan turtle-nya kepada Fanny dari Ray. Itu kayak nggak terlalu bijak sih menurutku. Walaupun mungkin Kenziski-nya lagi show di top lane ya. Tapi sebenarnya mereka bisa dapetin 2 objektif kok. Tadi Ray-nya juga ready dari My Kids. Mungkin kayak ada beberapa comms yang ngebuat, oke mendingan Geek mundur dulu, recovery dulu. Baru nanti turtle yang ketiga mereka mau fight. Karena ya Gops-nya juga baru datang kan tadi. Sehingga mereka nggak bakal mau fight kalau nggak ada Gops. Ya, dan kalau ngelihat dari bagian bottom lane yang udah mulai cukup padat juga, dari Geek, ini mereka udah pengen ngebikin Kenziski-nya jauh lebih bebas setelah 2 kali berhasil pick off. Dan dengan hadirnya Gops juga, Nih, bisa jadi penetralis. di FPL Arena nggak ada klub, gue dengar banyak Dexter ya. Dari tadi. Iya, aduh, wow. Oke, kita balik lagi tentunya. Dimana para pasukan dari tim Geek Nevin mencoba menerapin turret ya. Ya, tapi sama seperti di area mid lane. Oke, Tsunami Slane yang on point langsung diselamatkan oleh Kin. Masih bisa selamat tuh yang Frag dengan membuat para pasukan dari tim Dewa malah mendapatkan poin kill tambahan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Pertukaran malah di tangan tim Dewa. Dewa United kali ini mencoba untuk menukar dengan Katot. Maleski masih terlalu kuat tapi Kenziski free hit dan mendapatkan sosok dari seorang Okta yang tidak ada chance. Pulang kembali Apoy. Sudah dengan Sky Fisher yang dimiliki dan Ray. Mau tidak mau cuma satu yang bisa dilakukan. Clear minion. Ya, ini keuntungan yang banyak sih untuk Geek FM sebenarnya. Setelah mereka berhasil mendapatkan poin eliminasi dan setelah itu mereka juga berhasil menyelesaikan pressure di area top lane maupun di bagian bottom lane. Tinggal turtle-nya aja nih, karena kan para pemain dari Dewa juga sudah mulai kembali lagi. Dan mereka masih punya Maykits yang unggul sebanyak 2 level. Maka dari itu, kalau misalnya dijatuh ke tangan Ray, mungkin keuntungan dari Geek bisa langsung diredam. Oke, Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas. Tapi ternyata para pasukan dari tim Geekfam. Mereka standby, Ray mencoba retribution dan itu dia Maykits! Turtle Slade untuk kedua kalinya dan bahkan berhasil mendapatkan Mueza di depan mata, hampir saja berpoin kill tambahan. Karena dibalik itu semua para pasukan dari tim Geekfam mereka lebih memilih objektif. Mereka mulai mendengarkan Baloyski. Mereka ingin mendapatkan satu buah pop dan bahkan Ray terperangkap. Gak ada energi. Ingat ada Sky Fisher dari seorang Apoy. Mueza mencoba untuk menutup jalan dan Ray still survive in the top lane. Untungnya masih bisa selamat tapi tetap dari Geek sekarang pegang kendali penuh bro. Udah pasti ya, gara-gara dapetin objektif yang sempat kita mention tadi. Sebenarnya bisa perfect objektif untuk Geek Farm, tapi mereka melepaskan satu pressure tersebut. Mereka lebih recovery buat turtle yang ketiga dan akhirnya mereka mendapatkan hal tersebut. Poin positifnya Pak, Aboy sekarang udah punya Glowing Worm dan juga Sky Pierce. Lebih seimbang, lebih punya efek Life Bane dan punya efek Lethality juga. Jadi Aboy dengan Sky Pierce-nya akan menjadi senjata yang paling mematikan ketika nanti Okta miss dengan Deadly Stinger yang dia miliki. Iya sih, karena emang satu momen doang ya kalau kita ngomongin ke arah Hellcard. Kalau misalnya gagal bisa langsung dibalikin dan akan cukup sulit untuk bisa kembali ke posisi yang aman dan sedikit conceal play. Oke, informasi conceal play didapatkan di mana Okta berada mencoba untuk mencari dan Okta terperangkap. Gak ada cara untuk pulang bersama dengan Ray. Niatnya untuk bisa menyelamatkan dua-duanya atau salah satu ternyata dua-duanya malah tenggelam ke dalam jurang. Wah, padahal posisi dari Ray tadi udah lumayan bebas loh di bagian belakang. Tapi ternyata ada satu pergerakan tambahan lagi yang ngebuat dia akhirnya harus ikut tumbang. Dan sekarang berarti dari Geek, mereka juga bisa mengamankan inner turret di bagian bawah. Ini aku lihat dengan recall-recallnya dari My Kids ya. Dia kayak menandakan kalau dia udah lebih lepas sekarang mainnya. Udah bangkit. Udah coba buat recovery lagi dengan kesalahan 3 minggu belakangan ini. Dan kali ini, Geek Farm yang sedang unggul. Mereka akan terus menekan Dewa dari luar. Mereka akan coba memanfaatkan bagaimana Lordnya, Map Vision, dan jangan lupa ada Mountain Shocker. Ada Turtle Ship yang nanti akan membungkam pasif dari Okta. Sehingga sekalipun Okta mencoba untuk melakukan flank, dia nggak dapetin vision yang bagus. Dan lihat Moeza mencari sesuatu di bagian top lane. Oke, mencari sesuatu yang tidak diketemui. Tapi nampaknya di sana dia punya positioning yang bagus. Cuma ini bukan di waktu yang tepat nih. Kenapa lo bisa bilang nggak di waktu yang tepat? Karena Lihat. muncul deh. Langsung Mountain Shocker ya. Langsung dicek juga, informasi didapatkan dan bukan semudah itu mereka untuk mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Wave ini di area atas memang sedikit terdorong sih, tapi harusnya ini masih bisa diatasi juga dengan hadirnya Moskov. Ya tadi seperti Ranger Mas bilang, bisa dibalancing, bisa dinetralisir antara sweet push dari Fanny dengan hadirnya Moskov. Hellcard mid lane. Sempat muncul memang dari Dewa, dari Okta. Gagal pada saat itu tapi masih mau dicoba.
mungkin ada sesuatu yang menjadi alasan kenapa dari pick ini. Pasti Tapi sih. sejujurnya Yi Xunshin ini yang ngebuat Hellcard itu nggak works. Iya ya, dengan opsi ke arah Hisunshin yang akhirnya ngebuka posisi bermain dari Dewa dan dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area top lane. Jelas untuk pergerakan defensif, aku cukup pesimis ya ngelihat pilihan hero yang dibawakan juga oleh Dewa secara defend high ground nih, maksudnya gak terlalu power juga. Ya nggak terlalu banyak juga. Masih gas sekarang. Kalau juga sekarang kayaknya menjadi satu poin jelas sangat mahal dan lihat di depan Tsunami Slay. Lihat langsung berhasil mendapatkan lethal damage dari para pasukan Titik Pump di depan sana. Harus mendapatkan looking for double kill. Dan lihat para pasukan dari tim Dewa. Mereka porak-poranda, gak ada holy defense. Tersisa Reyna juga maybe. Oh my god, ini lumayan menjadi perhatian yang harus benar-benar fokus untuk melakukan clear. Tapi lihat, maybe Purified Gaming telah dikeluarkan base-nya, penjaminan masih banyak. Apakah menjadi fokus ke raid game? No way, mereka sangat disiplin kali ini Geek Fam. Mungkin Baloyski udah mulai cukup teriak untuk menyuruh mereka mundur, Profesor dan juga Nevin. Udah pasti ada remnya ya, harus ada remnya lebih tepatnya. Karena bottom lane dan juga top lane-nya nggak nge-push barengan. Jadi mereka cuma nge-push at lane. Tapi laning ini, malah laning yang paling penting gak sih? Mid lane. Jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk langsung clear lagi di bagian mid lane. Yang penting ini nih, di atas menit 12, Holy Shield-nya udah nggak ada di bagian bottom lane. Ya, itu sih target utamanya ya, supaya nanti lebih mudah lagi untuk masalah lane jauh juga ini bisa di-manage oleh pemain dari Geek. Dan mereka juga udah pegang 9.000 gold lebih unggul sih. Lihat Buset Make It, dia udah punya Magic Blade. Dia akan menuju ke Rose Gold Meteor. Gak bakal mudah untuk bisa burst dia juga. Even Ray dengan cutthroat-nya yang mungkin masih bisa jadi target menurutku di sini adalah Kenziski. Tsunami Slay akan coba dipasang dan instant kill akan didapatkan berpasukan dari tim Geek Fam. Masih mau lebih make it. Lihat darah mudanya muncul kali di Profesor. Dia nggak menunggu apapun lagi. Menunggu menuju ke arah best turn atau menjadi pilihan utama. Lihat Ray lakukan clear minion. Apakah teknik karet berhasil melakukan endgame? Tapi masih langsung dengan Okta dan Netball. Gak kedengeran apa-apa yang terlalu gelap di depan sana. Membuat mereka sepertinya harus mundur mendadak. Clear cepat ya yang berhasil dilakukan. Ya kelihatan dong, kan gelap. Bukan gak kedengeran ya. Oh iya, iya. Dan kalau kita ngelihat juga dengan apa yang tadi terjadi ya, sebenarnya kan dengan 3 marksman itu harusnya mereka akan cukup mudah buat di take down. Tapi hal ini nggak terjadi buat Geek Fam. Mereka justru agak susah nih, mungkin dengan gap antara itemization kali ya yang sangat terasa bro. Kalau aku bilangnya karena strat Hellcard-nya nggak berjalan dengan maksimal di early game. Hah? Kayak sesimpel bawa 2 assassin lawan 3 marksman. Walaupun mungkin ya 3 marksman ini bakal dalam ancaman ya di early game. Tapi terbukti early game-nya nggak yang begitu berjalan. Nggak yang dominate banget untuk Dewa. Malah lihat mid game-nya. Ini baru mid game loh. Udah 11.000 gold lead dari Geek Fam. Ini pertanda. 11.000 bos. Ya kalau Dewa bener-bener udah fail banget di early game-nya. Jadi mereka emang cuma tinggal nunggu Geek Fam-nya bikin kesalahan. Tapi ini kalau mereka bisa melakukan defense dengan Lord ini aja, ini udah bagus banget sih untuk Dewa. Ya paling berharap sama Fanny Ray ya. Iya, karena itu dia. Dia bisa mengharapkan Ray. Nah, nanti makin lama-lama lagi, item udah makin jadi, makin sulit Ray bisa numbangin musuhnya. Ray-nya show di top lane. Oke, Ray-nya show di top lane, lalu Mountain Shocker fokus ke arah best turret gap yang maupun terjadi para pasukan dari tim Dewa United. Bahkan dipasang dengan Tsunami Slip. Di belakang sana Okta dan Tasposan dikeluarkan tapi free hit Kenzenski. Gak bisa tersentuh, Muesa ter-take down dan Geek Fam berhasil mendapatkan game yang pertama. Sang monster mulai bangkit dari tidurnya. The Smiling Jungler mendengarkan apa kata sang Tuan Baloyski. Ini dia yang mereka nantikan. Komunikasi yang lancar, tidak banyak masalah yang harus mereka hadapi. Objektif ada di tangan dan pressure yang akhirnya bisa mereka kuasai dengan sangat baik dari segala sisi. Mau itu XP, mau itu karena gold lane. Bahkan ketika kita ngelihat Turtle dan juga Lord, ini semuanya bisa mereka amankan dengan sangat baik. Sesimpel dengan kata-kata, lu bukan Baloy. Itu mungkin yang menjadi sebuah statement yang sempat dibilang sama admin. Bahwa Hellcard ya sama dengan Baloy. Dan Baloy yang paling bisa memaksimalkan Hellcard ini sehingga dengan strat Hellcard mid yang tidak berjalan lagi. Membuat teman-teman dari Geek Fam lebih mendominasi 8-0-4 KDA. Yang betul-betul manis dari My Kids. Wow, ini angka yang luar biasa sih ya sebagai sosok jungler. Karena emang dia dikasih space begitu banyak. Apalagi dengan 3 marksman
Baleski seakan-akan punya banyak follow up nih dalam posisi apapun selama Tsunami Slam-nya connect ya udah itu akan jadi poin eliminasi tambahan bagi mereka. Gak kapok kah? Mid lane Hellcurt gak kapok kah? Ya, ini udah kedua kalinya. Ini kedua kalinya, ini krusial momen masalahnya. Ya. MPL regular season standing, ini masih begetar. Ini Iya, mengerikan iya. banget, jadi nggak boleh sampai ada satu small mistake di draft pick. Ini juga udah terbukti dari game-game sebelumnya kan? Iya. Ya karena different gamenya juga jangan lupa loh Dewa. Mereka minusnya lumayan banyak.